Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita mengenai sistem telekomunikasi. Pertemuan yang lalu kita sudah melihat daya sinyal AM. Kita sudah tunjukkan bahwa daya yang dipancarkan untuk mentransmisi, daya yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal AM yaitu PC daya carrier tambah 2 daya sidebandnya. Nah, kemudian di sini sudah kita jelaskan bahwa sinyal AM yang kita tunjukkan ini ini kita sebut ya AM DSB FC, yaitu AM double sideband karena sidebandnya ada 2 atau set frekuensi, kemudian full carrier. Nah, perlu kita lihat juga bahwa untuk sinyal AM DSB FC ini untuk indeks modulasi sama dengan 1, maka daya sidebandnya adalah 1/4 daya carrier. Jadi bayangkan sinyal informasi berada pada kedua sideband, sehingga apabila kita mentransmisikan informasi dengan AM DSB FC, maka daya terbuang sangat besar pada komponen carrier. Kemudian karena sinyal informasi berada pada kedua sidebandnya, maka sebenarnya tidak perlu kita kirimkan ketiga komponen sinyal pada AM DSB FC. Kemarin kita sudah melihat filter, jadi 2 komponen bisa kita filter sehingga kita kirimkan satu sidebandnya saja yang kita sebut ya single sideband. Nah, sebelumnya dari sinyal AM ini kita akan ilustrasikan dulu bahwa pada sinyal ini dapat kita lihat ini adalah AM DSB FC double sideband full carrier. Kalau tampilan domain waktunya adalah seperti ini. Ini adalah dalam urutan programnya sinyal yang sudah dirubah ke dalam domain frekuensi, kita rubah lagi ke domain waktu menggunakan IFFT. Ini adalah merubah domain waktu ke domain frekuensi. Hasilnya adalah ini. Ini adalah sinyal ini kita rubah ke dalam domain frekuensi, hasilnya adalah ini. Kemudian sinyal yang sudah di domain frekuensi ini kita rubah lagi menjadi ini. Jadi dapat minimal kita sudah buktikan hari ini bahwa sinyal bisa ditransformasi ke domain waktu, domain frekuensi, kemudian bisa diubah lagi kembali ke domain waktu. Nah, jadi kalau kita misalkan nilai input, ini adalah outputnya, nanti output filter. Kita mau tunjukkan kalau sinyal ini kita filter komponen carrier-nya, maka kita akan dapatkan sinyal berikut. Jadi ini dapat dilihat masih 3 komponennya. Nah, ketika kita filter dengan cara yang sudah ditunjukkan pada minggu lalu, ya kita seleksi ini komponen ini, kemudian kita run, maka hasilnya adalah ini. Sinyal yang tadinya domain waktu seperti ini, sekarang setelah difilter sinyal, disuppress, ditekan sinyal carrier-nya, maka didapatkan sinyal hasil termodulasi yang seperti ini. Jadi kalau sinyal ini difilter carrier-nya, hasilnya adalah ini. Nah, sinyal ini yang kita sebut ya, ini dia, amplitude modulation suppressed carrier. Jadi carrier-nya ditekan, kita sebut ya AM DSB SC. Jika kita hilangkan salah satunya ini, maka ini kita buang 2 komponen ini. Nah, apa yang akan terjadi? Mari kita amati dulu. Ini sudah kita siapkan di sini, persis dengan cara filter yang Anda pelajari minggu yang lalu. Nah, maka hasilnya adalah ini. Jadi kita loloskan hanya 1
sidebandnya saja. Bisa yang ini, bisa yang ini. Salah satu silakan bisa dicoba nanti. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini kita sebut dia single sideband. Jadi ini sinyal yang kita sebut dia single sideband. Bagaimana kalau coba kita perhatikan dulu ini. Jika ini adalah AM DSB FC full carrier, dan ini adalah setelah kita filter carriernya, dapat kita lihat kalau tadi ini bentuk selubungnya menyerupai sinyal informasi, buktinya dia berhimpit. Sementara pada AM DSB SC, selubung atasnya dan ini berhimpit dengan selubung bawah. Artinya apa ini? Kalau kita ingat proses demodulasi, maka sinyal ini tidak bisa didemodulasi dengan detektor AM biasa atau dengan penyiar setengah gelombang. Karena kita tunjukkan amplitudo yang akan dihasilkan adalah hanya selubung luar ini. Kemudian ketika kita filter salah satu sidebandnya, kita lihat hanya satu frekuensi tunggal saja. Amplitudonya konstan dan frekuensinya konstan, yaitu ini kan frekuensinya kemarin adalah FC tambah FM. Nah, ini kita sebut ya frekuensi modulasi single sideband. Nah, bagaimana kalau yang kita modulasi adalah sinyal kompleks? Oke, ini adalah ketika informasinya sinyal kompleks. Ingat bahwa selubung sinyal carrier, amplitudo sinyal carrier akan berubah sesuai dengan amplitudo sinyal kompleks. Nah, dapat kita lihat sekarang, ini adalah sinyal AM DSB FC dengan informasi sinyal kompleks. Ini adalah AM DSB SC dengan informasi sinyal kompleks. Dapat kita tunjukkan juga bahwa ini juga selalu amplitudo positif. Ini adalah berbeda dengan amplitudo negatif dari sinyal informasi. Dan yang biru ini adalah AM DSB SC. Setelah kita tekan carriernya. Jadi kalau ini kita hilangkan dulu. Oke, ini sebelum ditekan carriernya. Nah, ini setelah ditekan. Ini outputnya. Oke, ini kita sebut ya AM DSB SC, suppressed carrier. Jadi hampir sama. Jadi kalau sinyalnya kompleks, ini juga mengikuti setengah selubung atas dari sinyal informasi. Ini mengikuti setengah selubung bawah dari sinyal informasi. Nah, kemudian untuk single sideband kita ambil ini, kita filter hingga ini. Nah, kenapa sekarang amplitudonya tidak konstan? Karena dia ini terdiri dari 3 sinyal, yaitu sinyal pertama FC tambah FM1, FC tambah FM2, FC tambah FM3. Jadi ini adalah gabungan 3 sinyal. Oke, jadi itu adalah kita menunjukkan secara visualisasi perbedaan antara AM DSB
FG ini, kemudian adalah AM DSB SC, kemudian adalah SSB atau sinyal sideband. Sebagaimana yang saya tunjukkan, sebenarnya dalam transmisi secara wireless kita cukup hanya kirimkan sinyal ini. Untuk apa kita kirimkan ketika sinyalnya? Pertama akan boros daya, sementara sinyal informasi kita berada pada salah satu sideband ini. Jadi maka akan lebih mudah atau lebih praktis kita hanya mengirimkan salah satu dari sidebandnya, karena ini sudah berisi sinyal informasi. Nah, nanti akan kita tunjukkan juga bahwa cara pertama sudah kita tunjukkan. Ada dua cara untuk mendapatkan sinyal single sideband. Pertama dengan yaitu meloloskan atau melewatkan salah satu sidebandnya, apakah upper sideband atau lower sideband, atau memfilter salah satu sideband dari amplitudo AM DSB SC. Jadi sinyal AM DSB SC ini juga ada dua cara untuk mendapatkan. Pertama dengan memfilter tadi ini, memfilter sinyal carrier dari AM DSB FC, maka kita dapatkan sinyal SSB. Atau yang kedua dengan cara mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier, maka ini dua-duanya kan kita dapatkan AM DSB SC. DSB SC yaitu pertama bisa kita dapatkan dari modulator AM, sinyal termodulasi AM. Kemudian kita filter carriernya, band stop filter. Jadi kita pilih carriernya, maka akan didapatkan kalau ini tadi adalah spektrumnya ada 3, maka dengan memfilter ini kita dapatkan AM DSB SC. Atau cara yang kedua adalah AM DSB SC dapat kita, kalau ini tadinya adalah informasi, kemudian ada osilator memberikan sinyal carrier, maka AM DSB FC dapat dilakukan dari memodulasi AM dulu, kemudian difilter salah satunya didapatkan AM DSB SC. Atau cara yang kedua, sinyal informasi dari mikrofon misalkan dikalikan dengan sinyal carrier, maka ini akan langsung didapatkan AM DSB SC. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan sinyal AM DSB SC, yaitu memfilter AM DSB SC atau mengalihkan langsung sinyal informasi dengan sinyal carrier. Nah, ini kita sebut ya balance modulator. Oke, jadi kalau kita tulis lagi persamaan AM DSB FC yaitu X AM T, kemudian adalah AC max sin 2V FCT ditambah M per 2 AC max cos 2V FC kurang FMT kurang M per 2 AC max cos 2V FC tambah FMT.
Oke, jadi ini adalah keluaran modulator AM. Kemudian ketika setelah difilter, maka persamaan ini akan kita kurang dengan ini. Sehingga AM DSB adalah DSB SC, yaitu M per 2 AC max cos 2V FJ kurang FMT dikurang M per 2 AC max cos 2V FJ tambah FM. Oke, ini dengan cara yang pertama. Jadi tidak didapatkan dalam modulasi AM, kemudian difilter carrier-nya, didapatkan persamaan matematis untuk AM DSB SC. Atau dengan cara yang ketiga, kita punya informasi tadi adalah XMT AM max sin 2V FMT, dan XCT adalah AC max sin 2V FCT, maka keluaran E hasil balance modulator atau modulator perkalian, yaitu XMT jadi XAM DSB SC bisa kita dapatkan dengan mengalihkan XMT dengan XCT. Ingat, ini adalah sin A kali sin B, jadi bentuknya adalah sin A sin B, yaitu kemarin sudah kita tuliskan setengah cos kalau kita ambil speednya adalah 1, yaitu setengah cos 2V FJ kurang FM dikurang tadi setengah cos 2V FJ tambah FMT. Sebenarnya saya tuliskan di penurunan rumusnya AM, maka ternyata dengan modulator balance langsung kita dapatkan sinyal double sideband mirip dengan ini, walaupun amplitudenya tidak sama-sama. M per 2 amplitude ini lebih kecil, tetapi nanti kita tunjukkan di praktek hasilnya sama. Nah, kemudian untuk mendapatkan sinyal SSB berarti juga ada dua cara, yaitu dengan melewatkan salah satu dari sideband dari AM DSB FJ. Berarti kita juga menggunakan filter, maka kita dapatkan salah satu sidebandnya saja. Atau dari balance modulator juga bisa kita bangkitkan sinyal AM DSB SJ dengan cara menambahkan juga sebuah band pass filter, sehingga kita lewatkan juga salah satu sidebandnya. Ini dua-duanya akan kita tunjukkan di modul praktikum. Sekarang kita tunjukkan dulu dengan MATLAB sebagaimana yang sudah kita tunjukkan di sini. Jadi ini adalah sinyal AM DSB FJ, kemudian kita blok carrier-nya, didapatkan AM DSB SJ, kemudian dilewatkan salah satu sideband-nya, didapatkan AM SSB atau AM single sideband. Oke, ini ada dua cara untuk menggunakan sinyal SSB, berdasarkan sinyal AM atau berdasarkan menggunakan balance modulator, di mana diambil salah satu sideband-nya. Kemudian secara matematisnya bisa kita tunjukkan, kalau ini kita sebut dia AM DSB FJ, karena kita sudah tunjukkan ternyata sinyal AM dengan memodulasi amplitudo sinyal informasi, ternyata sinyalnya setara dengan jumlahan 3 buah sinyal. Ada sinyal carrier, kemudian 2 buah sinyal sideband. Nah, maka AM DSB SJ tinggal kita kurangkan komponen ini, maka yang ada pada sinyal adalah
dua sinyal sideband saja, yaitu MAC per AC max per 2 cos 2 VFC kurang FM, atau min MAC max per 2 cos 2 VFC tambah FMT. Sedangkan untuk single sideband, maka kita tinggal ambil salah satu persamaan ini. Ini kita sebut dia single sideband. Nah, ini bisa dibuktikan kalau tadi kita memfilter sinyal carrier. Ini kan tidak ada persamaan ketiga, kita tuliskan hanya satu persamaan saja, yaitu sinyal carrier kita modulasi dengan sinyal informasi X1. Dan kita sudah tunjukkan bahwa dari sinyal termodulasinya bisa kita filter ini bagian filter. Dan outputnya kita gambarkan seperti ini. Ini adalah hasil filter sinyal SSB untuk sinyal kompleks. Dan yang sebelumnya adalah untuk sinyal yang dua di atas ini, kalau dilepas ini ada tutup, maka ini adalah tadi contohnya untuk yang single sideband. Kemudian yang di buku teks dapat kita lihat perbedaan grafis. Ini adalah sinyal informasi, ini adalah sinyal termodulasi DSB FC, ini adalah DSB SC, dan ini adalah gelombang SSB, sama dengan yang kita tunjukkan gambar yang pertama tadi. Kalau ini kita isi satu frekuensi saja, kemudian ini kita tutup, kita tampilkan untuk yang ini. Nah, ini adalah contoh ketiga sinyal tersebut, AM DSB FC, AM DSB SC, kemudian adalah AM SSB. Nah, kemudian di modulator AM sudah kita tunjukkan modulator AM rangkaian sederhananya, kemudian sudah kita tunjukkan juga di modulator AM. Nah, tentu kita jika tertarik bagaimana pula cara membangkitkan AM DSB FC, SC, AM DSB SC melalui balance ring modulator. Jadi ini sengaja kita tampilkan bahasa Inggrisnya agar semua juga bisa membaca langsung dari buku teks. Ini adalah balance ring modulator yang kita tunjukkan tadi dengan mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier. Jadi di bab kedua kita belajar mixing. Kemudian mixing itu adalah mencampurkan dua sinyal, seperti ini, mengalihkan dua buah sinyal yang ada di chapter kedua. Jadi ini ditunjukkan chapter 2, signal analisis dan mixing. Jadi bagaimana sinyal dicampurkan, dimodulasi, kemudian ditampilkan domain frekuensinya. Kemudian untuk receiver bisa Anda pelajari, walaupun kita sudah tunjukkan bagaimana rangkaiannya sederhana. Lebih lengkapnya bisa Anda lihat di chapter 5. Kemudian single sideband khusus dibahas pada chapter 6. Nah, di sini linear summing, linear mixing. Jadi mengalihkan sinyal itu kita sebut dia mixing atau multiplier ya. Multiplier itu mengalihkan dua buah sinyal. Jadi ini Anda baca sendiri. Beberapa sudah kita tunjukkan di sinyal kompleksnya sudah kita tunjukkan di MATLAB, dan kita sudah coba modulasi sinyal kompleks. Oke, jadi ini pada buku perbandingan antara AM konvensional atau AM DSB FC dengan DSB SC dan SSB. Ini keuntungan dari single sideband bisa Anda lihat di sini. Pertama tentu bandwidth.
Kemudian silang matematisnya kita tunjukkan, nah ini adalah AM DSB FC. Kemudian AM DSB SC yaitu tanpa komponen carrier. Nah, sementara untuk kalau ini silang matematisnya tinggal kita kurangkan komponen carrier-nya, sedangkan rangkaiannya adalah balance ring modulator. Jadi bisa silakan dibaca ini. Balance modulator ini juga akan kita jumpai pada modulator PPSK, di mana ini terdiri dari dua buah trafo T1 dan T2. Kemudian ada dioda T1 sampai T4. Nah, kemudian di sini diinputkan sinyal carrier. Oke, artinya apa? Sinyal carrier ini akan mengaktifkan dioda ini. Ingat, sinyal carrier nanti akan mempunyai dua amplitudo, yaitu positif dan negatif. Nah, ketika positif ini, maka saat di sini positif, maka yang aktif itu adalah dioda T1 dan T2. Dan ketika di sini adalah masuk amplitudo negatif, maka yang aktif adalah dioda D3 dan D4. Konsepnya seperti itu. Karena ada dua sinyal, ada sinyal informasi, ada sinyal carrier, maka harus dipastikan dioda ini hanya diaktifkan oleh sinyal carrier. Nah, apa yang terjadi ketika di sini adalah kutub positif dari sinyal informasi, sinyal carrier, maka rangkaiannya ekuivalen seperti ini, karena ini terbuka bias balik seperti mana kita menuntaskan penyala setengah gelombang, maka sinyal informasi akan diteruskan ke output. Nah, ketika sinyalnya adalah sebaliknya, ini adalah negatif, masuk di sini, maka sinyal informasi akan diteruskan ke output. Karena dia di cross, maka positif ini akan muncul sebagai puncak negatif di sini, dan puncak negatif akan muncul sebagai puncak positif. Jadi ada pembalikan sinyal pada balance ring modulator. Nah, dapat kita lihat ini. Ini adalah sinyal informasi. Kemudian ini adalah sinyal carrier. Maka saat ini positif, maka akan dilewatkan bagian positif dari sinyal informasi. Kemudian saat ini negatif, ingat diodanya akan terbalik, maka tadi akan dibalikkan fasa dari sinyal informasi. Jadi bagian ini akan dibalikkan pada output seperti ini. Dan ini berlangsung terus, sehingga inilah sinyal output dari balance ring modulator. Nah, dengan menggunakan filter, maka ini akan dihaluskan, akan menjadi seperti ini. Akan dapatkan sinyal DSB SC. Jadi itu cerita ringkas dari balance ring modulator yang ada di sini. Jadi semua silakan dibaca. Jadi balance modulator mempunyai dua input, yaitu sinyal carrier dan sinyal informasi, di mana sinyal informasinya bisa single frekuensi atau bisa saja sinyal kompleks. Agar balance modulator bekerja dengan baik, maka amplitude sinyal carrier harus dijaga jauh lebih besar amplitudonya dari sinyal informasi. Jadi ingat, dioda ini, sebuah dioda itu mempunyai tegangan kerja. Jadi
Kalau kita lihat kan ada kurva kerja dari sebuah dioda. Jadi ketika diberi tegangan tidak langsung bekerja, dia ada tegangan tertentu yang membuat dioda itu aktif. Nah, ini yang dimaksud di sini bahwa dibuatlah sinyal carrier ini yang bisa mencapai tegangan yang bisa mengaktifkan dioda. Jadi agar balance modulator bekerja dengan baik, maka amplitudo sinyal carrier harus dibuat lebih besar dari amplitudo sinyal informasi. Untuk memastikan carrier tidak mengontrol sinyal informasi tidak mengontrol kondisi dari keempat dioda. Jadi hanya sinyal carrier yang mengaktifkan membolak-balik tadi sehingga bisa didapatkan output sinyal SSB. Jadi kalau pada alatnya ini, tetapi pada secara matematisnya bisa kita tunjukkan nanti di praktikum. Kita langsung kalikan saja sinyal ini, simbol balance modulator, sinyal informasi dengan sinyal carrier. Maka ini akan dapatkan sinyal SSB. Ini sudah kita tunjukkan di modul ajar ini. Jadi nanti kita tunjukkan bahwa dengan mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier, maka langsung kita dapatkan sinyal AM DSB SC. Ini yang tadinya frekuensinya tunggal, ini sinyal informasi, ini sinyal carrier. Setelah dikalikan, hasilnya adalah ini. Akan kita lihat setelah praktek. Kemudian ini ketika kita gunakan sinyal informasi yang kita kalikan langsung dengan sinyal carrier, maka kita dapatkan juga AM DSB SC. Skripnya sudah ada, bisa Anda coba. Oke, ini yang menggunakan balance modulator. Jadi sinyal AM DSB SC dilewatkan salah satu sidebandnya sehingga dapatkan sinyal sideband sebagaimana yang sudah kita ilustrasikan di MATLAB. Kemudian proses demodulasinya bisa kita buktikan juga nanti dengan alat maupun dengan matematis. Sinyal SSB dikalikan lagi dengan sinyal carrier yang sama, maka akan dapatkan lagi sinyal informasi. Jadi untuk mendemodulasi sinyal termodulasi SSB, kita butuh sinyal carrier. Maka harus ada osilator di penerima. Kemudian kita cari frekuensinya yang persis dengan sinyal yang digunakan pada modulator, maka akan didapatkan sinyal informasi. Jadi ini contohnya sinyal SSB kita kalikan dengan sinyal carrier, hasilnya adalah ini. Dapat kita lihat ada sinyal yang sama dengan sinyal informasi, kemudian ada sinyal frekuensi lain. Nah, ketika ini difilter, maka didapatkan lagi sinyal informasi yang sudah tidak tercampur lagi dengan frekuensi tinggi. Nah, begitu juga untuk sinyal suara, ini juga bisa kita buktikan. Ini adalah sinyal sideband. Kemudian ini adalah sinyal carrier. Kita kalikan, maka akan muncul lagi frekuensi suara sesuai dengan frekuensi aslinya, tetapi masih tercampur dengan frekuensi lain. Nah, ketika kita buang ini, maka dapatkan hanya sinyal informasi. Dapat kita lihat bahwa hasil demodulasinya mempunyai frekuensi yang sama, walaupun amplitudonya berbeda. Jadi ini bisa kita dengar, ini suaranya sama. Suara sinyal hasil demodulasi dengan sinyal asli, suaranya sama persis, kecuali volumenya yang berbeda, karena ini amplitudonya lebih besar dibanding amplitudo hasil demodulasi. Jadi perlu kita tekankan lagi bahwa karena ini adalah sinyal informasi yang sudah termodulasi ya, karena ini sudah FC tambah FM min sampai FC tambah FM max, dua-duanya adalah sinyal informasi, mengandung sinyal informasi. Jadi untuk apa kita kirimkan dua-duanya kalau frekuensi informasi bisa kita dapatkan dari salah satu sidebandnya. Jadi itu intinya kenapa kita gunakan modulasi SSB. Nah, berikut kita lihat contoh modulasi SSB dengan menggunakan sinyal kompleks, yaitu menggunakan suara Donald Trump. Ini programnya bisa Anda run, program yang sama. Oke, ini adalah suara sinyal Donald Trump yang kita modulasi dengan modulasi AM
DSB FC. Dapat kita lihat ini ada formasi kompleks karena sinyal suaranya Trump adalah sinyal carrier, dan ini adalah sinyal termodulasi AM DSB FC double sideband. Ini double sidebandnya, kemudian adalah full carrier. Nah, ini sinyal yang sama pada output ketika kita sinyal ini X3 dan X4, ini adalah sinyal sama dengan X3 sebelum dilakukan proses filter. Jadi dapat kita lihat kedua sinyal masih AM DSB FC. Ini untuk menampilkan sinyal double sideband. Ini kita gunakan untuk menampilkan sinyal single sideband. Nah, ini ketika carriernya kita tekan, dapat kita lihat sinyal termodulasinya berubah sebagaimana sinyal SSB yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini bisa amplitudonya kita kecil. Oke, ini adalah sinyal SSB. Dan bersama amplitudonya ini kita kali mungkin dengan per amplitudonya per input 0,5. Oke, ini tampilannya sama dengan sinyal SSB sinyal tunggal tadi kita lihat. Jadi terbukti kalau sinyal carriernya ditekan, suppress carrier, maka ini jadi AM DSB SC, sama dengan pada modul. Ini untuk AM DSB FC yang sudah kita buat. Ini kemudian versi MATLAB nilai bahwa selubung atasnya akan berimpit dengan bagian ini, selubung bawahnya negatif dari sinyal informasi akan berimpit dengan ini. Jadi sama dengan ini. Tadi amati ini adalah tadi untuk AM DSB SC suppressed carrier. Jadi carriernya kita tekan, kita filter. Sebelum difilter adalah ini. Kemudian ketika kita filter, oke. Nah, kemudian dari sinyal ini kita akan tampilkan sinyal SSB-nya, di mana ini kita lewatkan hanya salah satu sideband-nya, kita ambil yang upper sideband. Nah, oke, ini adalah spektrumnya, ini adalah bentuk sinyal SSB kompleksnya dengan sinyal suara. Jadi ini juga bisa aksesnya kita samakan. Besar ya. Oke, sekarang ini adalah sinyal SSB kompleks sama dengan ada di model praktek dari yang contoh kita di MATLAB yang kedua tadi. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa pertama kita bisa menghemat daya dengan hanya mengirimkan sinyal SSB. Kemudian bandwidthnya menjadi setengahnya, bayangkan. Kita hanya butuh bandwidth, kalau tadi butuh dari sini sampai sini,
sekarang hanya butuh setengahnya. Karena dengan modulasi SSB kita bisa hemat bandwidth setengah dari bandwidth dari AM. Jadi kalau tadinya 2 FM, sekarang hanya sebesar FM bandwidth yang kita butuhkan. Jadi ini yang harus disimpulkan dari modulasi AM DSB FC, AM SSB, bahwa dengan transmisi sinyal menggunakan SSB, pertama hemat daya, yang kedua adalah hemat bandwidth.